Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Di sini salawat beserta salam terbaiknya kita hadiahkan kepada puji kita Muhammad sedunia yang Nabi besar Mustafa Muhammad SAW. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah, langsung saja masuk tujuan dari kegiatan saya hari ini, yaitu mempresentasikan mengenai PPT Seminar Kimia saya. Nah, perkenalkan, nama saya Maisa Linda Putri, NIM saya 18035032. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia, yaitu Pendidikan Kimia C. Mengenai judul dari seminar kimia saya, yaitu mengenai efektivitas antibakteri ekstrak buah pala Myristica fragrans dalam menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus viridans secara in vitro. Nah, langsung masuk ke dalam bab 1. Bab 1 ini di mana terdapat pendahuluan, yaitu yang melatar belakangi dari judul pada PPT saya ini, yaitu yang pertama mengenai antibakteri. Antibakteri di sini merupakan salah satu zat yang sering digunakan untuk menghambat infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Nah, pada bahasan kali ini itu mengenai infeksi endodentik, salah satu bakteri yang penyebab terjadinya infeksi tersebut yaitu Streptococcus viridans. Streptococcus viridans merupakan salah satu bakteri yang dominan di saluran akar gigi. Adanya bakteri di dalam saluran akar gigi dapat menghilangkan aksi mekanik, instrumentasi, dan irigasi bahan kimia yang umum digunakan untuk bahan irigasi saat ini, yaitu CHX yang disebut dengan chlorhexidine gluconate. Nah, kemudian CH ini dapat membunuh bakteri tersebut dengan merusak dinding sel dari bakteri tersebut. Nah, kemudian yaitu mengenai ekstraksi buah pala. Ekstraksi buah pala di sini yaitu dengan menggunakan metode destilasi, di mana ekstraksi dari cairan itu menguap, kemudian uap itu mencair kembali. Nah, selanjutnya yaitu menghambat pertumbuhan bakteri. Menghambat pertumbuhan bakteri di sini yaitu menghambat pertumbuhan dari bakteri Streptococcus viridans. Streptococcus viridans ini akan merusak akar dari gigi kita. Nah, di sini hal itulah yang melatar belakangi dari penulisan PPT dan makalah ini. Selanjutnya yaitu mengenai Streptococcus viridans. Streptococcus viridans inilah bakteri yang akan merusak akar dari gigi kita. Nah, kembali lagi mengenai ekstraksi buah pala. Ekstraksi buah pala di sini yang akan diambil sebagai pengganti bahan kimia tadi, yaitu CHX, chlorhexidine gluconate, yaitu minyak aksarinya. Minyak aksarinya di sini minyak aksari buah pala dapat menjadi salah satu alternatif sebagai larutan irigasi. Nah, kandungan berupa minyak aksari yaitu saponin, kemudian ada zat alkaloid pada buah pala yang berfungsi sebagai antibakteri. Minyak aksari merupakan komponen utama pada buah pala yang digunakan sebagai antibakteri. Minyak aksari dalam menghilangkan bakteri memiliki mekanisme yang hampir sama dengan CHX tadi, yaitu dengan merusak dinding sel atau asam glukosat dari bakteri tersebut. Nah, setelah ini merupakan garis besar dari judul mengenai makalah seminar saya yang saya presentasikan dalam PPT. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini yaitu mengenai apakah ekstrak buah pala tadi, yaitu minyak aksarinya saponin ataupun zat alkaloid tersebut dapat efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus viridans. Kemudian tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui efektivitas dari ekstrak buah pala dalam menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus viridans.
Selanjutnya mengenai manfaat dari penelitian ini, yaitu mengetahui apakah ekstrak buah pala yaitu Myristica fragrans efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus viridans tersebut. Kemudian setelah mengetahui apakah ekstrak tersebut dapat menghambat, kemudian memberikan informasi bahwa bahan-bahan tradisional di Indonesia seperti buah pala tersebut memiliki efek antibakteri, khususnya dalam menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus viridans. Kemudian masuk ke dalam tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini ada antibakteri tersebut, kemudian Streptococcus bakteri tersebut, buah pala tersebut, kemudian metode ekstraksi, dan kemudian uji antibakteri. Kemudian yang pertama itu tentang antibakteri. Antibakteri di sini merupakan zat yang dapat mengganggu pertumbuhan atau bahkan mematikan bakteri dengan cara mengganggu metabolisme mikroba yang merugikan. Mekanisme kerja dari senyawa antibakteri diantaranya yaitu mengganggu metabolisme sel bakteri, menghambat sintesis dinding sel bakteri, kemudian mengganggu permeabilitas membran sel bakteri tersebut, dan menghambat sistem protein sel bakteri, serta merusak asam nukleat dari sel bakteri tersebut. Setelah membahas mengenai antibakteri, lanjut mengenai tentang bakteri tersebut, yaitu Streptococcus viridans. Streptococcus viridans merupakan salah satu bakteri penyebab terjadinya infeksi endododentik. Menurut penelitian dari hari ini menghasilkan bahwa Streptococcus viridans merupakan salah satu bakteri dominan di saluran gigi dengan jumlah persentase untuk kasus sebanyak 66%. Selanjutnya yaitu mengenai buah pala. Buah pala atau yang disebut juga dengan bahasa ilmiahnya Myristica fragrans merupakan bahan alami yang diyakini memiliki tingkat toksisitas yang lebih rendah jika dibandingkan dengan bahan kimiawi. Sehingga karena bahan kimia tadi yaitu CHX tersebut memiliki toksisitas yang tinggi terhadap tubuh kita, sehingga dicarilah alternatif lain yaitu buah pala yang ekstraknya dapat digunakan sebagai salah satu zat yang dapat membunuh bakteri Streptococcus viridans. Nah, berdasarkan penelitian Priscilia menyatakan bahwa terdapat kandungan berupa minyak aseri, saponin, dan zat alkaloid pada buah pala yang berfungsi sebagai antibakteri. Minyak aseri merupakan komponen utama pada buah pala yang digunakan sebagai antibakteri dengan kandungan sebesar 61-88%. Nah, kemudian yaitu metode ekstraksi. Metode ekstraksi yang digunakan di sini yaitu menggunakan destilasi. Di mana destilasi sendiri adalah merupakan suatu perubahan cairan menjadi uap, dan uap tersebut kemudian menjadi cairan kembali. Syarat utama dalam fase pemisahan komponen dengan metode ekstraksi adalah komposisi uap harus berbeda dari komposisi cairan yang terjadi. Keseimbangan larutan komponennya cukup dapat menguap. Selanjutnya yaitu mengenai uji daya antibakteri. Untuk uji daya antibakteri ini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan atau berdasarkan sumber menunjukkan bahwa ekstrak buah pala memiliki efek antibakteri terhadap bakteri Streptococcus viridans dengan zona hambat sebesar yaitu konsentrasinya 16% sekitar 8,34 mm. Sedangkan pada kontrol positif zona hambat sebesar 17,26 mm. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu ekstrak buah pala memiliki efek antibakteri dalam menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus viridans, namun tidak seefektif CHX. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa bahan alami juga memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita. Tidak melulu bahan kimiawi yang dapat intinya ekstrak dari buah pala ini dapat juga membunuh atau
menghentikan pertumbuhan dari Streptococcus viridans dengan yaitu merupakan yang bahan alami dan merupakan bahan alami. Jadi sekian dari presentasi saya mengenai tentang efektivitas ekstrak dari buah pala dalam menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus viridans. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.